Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dengan tema Harmonisasi Pelayanan dan Keluarga. Untuk minggu depan, tanggal 14 Juni, firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agustina Maria dengan tema Membangun Keluarga yang Unggul untuk Mempersiapkan Generasi Unggul. Untuk ibadah Abi Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas Abi, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Untuk mengetahui bagaimana keluar dari masa krisis, tim edukasi mengadakan kelas webinar melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan pada tanggal 17 Juni. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Suharjono atau Ibu Erni. Bagi jemaat yang berencana ingin melangsungkan pernikahan, dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Kaleo. Paling lambat tanggal 14 Juni 2020. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakoni atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Beb, dandan mau kemana, Beb? Beb, mau tahu aja lagi. Ini ditanyain mau kemana? Mau WBI, Beb. Emang Beb lupa ya ini hari Sabtu ada WBI, Beb. WBI? Emang gereja udah dibuka? Bisa ibadah WBI? WBI itu loh, Beb. Kalau sekarang itu pakai aplikasi yang apa tuh, Beb? Yang zoom gitu, Beb. Tapi pakai aplikasi apalah. Yang penting di WBI nanti di Zoom itu aku kelihatan cantik, Beb. Jadi dandan dulu. Udah Beb nanya melulu. Bye. Bye. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya di hari yang luar biasa ini? Saya percaya berkat dan kasih Tuhan tetap menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Di dalam situasi seperti sekarang ini, memang belum memungkinkan kita untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Namun jangan khawatir ibu-ibu, karena WBI akan melakukan ibadah pertama secara online yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pada hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni jam 3 sore. Karena itu, kami ingin mengundang ibu-ibu semua untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni jam 3 sore. Mari kita sama-sama, kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, sambil kita akan mendapat berkat melalui kesaksian-kesaksian dari para ibu-ibu di tempat ini, dan juga dari sharing firman yang akan dibawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik saja. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu di minggu pertama di bulan Juni ini kita akan datang kembali di hadapan Tuhan. Biar kita terus fokuskan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah sumber kekuatan dan sumber pengharapan di dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan dan anugerahnya. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat segala apapun yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Pemeliharaan, perlindungan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami ya Bapa. Meskipun keadaan belum memungkinkan saat ini ya Bapa, tapi biarlah kami tetap percaya dan kami tetap fokuskan hati dan hidup kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah namamu yang kami muliakan, namamu yang kami agungkan, namamu yang kami puji dan namamu yang kami sembah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu biarlah jadikan Tuhan menjadi pilihan yang nomor 1 di dalam hidup kita. Yes. Apapun yang terjadi saat ini kita mau tetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah pilihan di dalam hidup kita yang paling utama. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
kita sudah memilih untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup di dalam jalannya Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan yang akan kita lalui selalu rata, selalu mulus. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama kita katakan, lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam, Kau selalu menemani kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami dapat memasuki bulan yang ke-6 di bulan Juni ini. Ini karena anugerah Tuhan. Telah sekian lama kami harus stay at home. Tapi kami percaya bahwa Engkau terus akan menuntun kami. Tuntunan Tuhan kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini lewat firman-Mu, kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan. Engkau berbicara kepada setiap kami, keluarga-keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Sembari kami bercengkerama, kami bersekutu dalam rumah kami. Kami menikmati pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kami juga akan menikmati firman-Mu. Lebih daripada itu, kami akan mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan hari ini. Kami buka hati kami untuk Engkau. Berbicaralah kepada kami karena hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dan saya menyapa saudara di rumah saudara, di keluarga saudara. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan baik-baik. Karena kita percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Minggu kemarin kita baru memperingati tentang hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan saudara hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, saudara selalu kuat di dalam Dia. Hari ini saudara kita akan dengar firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan, atau saudara lihat di gadget saudara, atau saudara lihat di layar kaca saudara masing-masing di rumah, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya tidak bicara tentang hati nurani, tapi saya akan bicara tentang hidup, berusaha hidup ya, di hadapan Allah dan manusia. Itulah sebabnya saya mengambil judul dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana kita memiliki satu keharmonisan dalam pelayanan dan dalam keluarga, dalam bisnis dan dalam keluarga, dalam karir dan dalam keluarga. Bukan kebetulan saudara bahwa bulan Juni ini temanya tentang keluarga. Saudara, itulah sebabnya kita mau sama-sama supaya di tengah-tengah kesulitan seperti ini kita memiliki keseimbangan, keharmonisan. Harmonis artinya selaras, serasi. Harmonisasi adalah upaya untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam hidup ini. Dan saya percaya ketika saudara ada satu keharmonisan, baik dalam keluarga maupun karir, dalam keluarga maupun dalam pekerjaan, dalam keluarga maupun dalam pelayanan, apapun, ketika kita serasi, maka saudara kita siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya kita melakukannya. Yang pertama saudara, karena hidup ini adalah mengemban mandat, yaitu mengusahakan dan memelihara. Ya, yang pertama adalah mengemban mandat. Mandat itu adalah mengusahakan dan memelihara. Ketika manusia ditaruh di Taman Eden, yang pertama-tama yang Tuhan lakukan adalah di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas manusia adalah mengemban mandat. Karena Allah rindu manusia yang dipercaya di bumi ini
Dia mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan itu artinya bahwa saudara, manusia harus mengabdi. Dari kata mengabdi. Dari kata mengabdi itu dikembangkan menjadi kata melayani. Dari kata melayani itu dikembangkan menjadi kata worship. Jadi bekerja sebenarnya adalah worship. Penyembahan kepada Tuhan. Dan ketika saudara berbisnis, sebenarnya bisnis saudara adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Saudara bekerja sebenarnya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Seharusnya kalau saudara mengerti kebenaran firman ini, tidak perlu saudara ada judul atau tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Tapi tidak apalah, supaya saudara dapat pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi mengusahakan dan memelihara, saudara, satu rangkaian kata yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang sadar bahwa sebenarnya orang bekerja itu adalah penyembahan. Sehingga bekerja untuk apa? Bekerja mengemban misi Tuhan. Sehingga ketika menghadapi situasi gonjang-ganjing kayak begini saudara menyadari wong saya bekerja, saya bisnis mengemban misi Tuhan. Apa yang saya khawatirkan, apa yang saya gelisahkan dalam hidup ini? Jadi yang pertama yang kita perlu lakukan, kita perlu menyadari bahwa kita sedang mengemban mandat pertama, yaitu mengusahakan dan memelihara taman yang Tuhan percayakan. Nah, untuk menyempurnakan mandat yang pertama, saudara, ada yang kedua yaitu mengemban tugas keluarga. Jadi pekerjaan, bisnis dan keluarga tidak bisa dipisahkan. Mana yang prioritas, mana yang utama. Dua-duanya harus seimbang. Walaupun saudara, kita perlu prioritas yang pertama-tama dan di atas segala-galanya adalah Tuhan. Setelah itu baru keluarga dan yang lain-lain. Tapi hari ini saya mau membawa saudara untuk mengerti kebenaran ini. Jadi yang kedua, menyempurnakan mandat yang pertama, mengemban tugas tentang keluarga. Itulah sebabnya ayat 18 dikatakan dari Kejadian pasal 2. Kalau tadi pasal 2 ayat yang ke-15, sekarang pasal yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam diberi tugas mandat pertama. Tapi Allah berkata bahwa Adam gak mungkin sendiri. Maka Tuhan berinisiatif menjadikan Hawa sebagai pasangan. Untuk apa? Dapat menyempurnakan mandat yang pertama. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, antara pekerjaan, antara pelayanan dan keluarga itu harus berjalan seiring. Ada banyak orang yang berkata bahwa bagaimana aku bisa ngurusin rumah tangga dengan baik, membahagiakan rumah tangga yang baik, sedang pekerjaanku masih seperti ini. Atau orang justru sebaliknya. Orang lebih, saudara, aku mau mengutamakan keluarga. Ya, keluarga yang paling utama, pekerjaan nomor sekian. Saudara, kalau saudara mengutamakan keluarga dan saudara tidak bekerja, saudara, keluargamu mau dikemanain, saudara? Ada banyak orang yang tinggal di rumah, pria-pria tinggal di rumah, bapak-bapak tinggal di rumah, tidak bekerja. Nah, itu menyusahkan itu namanya. Makanya saudara perlu belajar hari ini bagaimana kita mampu menyempurnakan mandat pertama dengan mengemban tugas keluarga. Itulah sebabnya Tuhan berinisiatif menjadikan keluarga supaya apa saudara? Mandat pertama dan kedua ini dapat dijalankan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa saudara berkeluarga? Supaya saudara bertumbuh bersama. Saling membentuk karakter dalam hidup ini. Memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu tadi saya bilang mandat budaya.
mandat budaya itu saudara bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan yang apalagi hari-hari seperti ini. Yang kedua adalah mandat Injil, saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kemudian tujuan pernikahan yang berikutnya adalah menciptakan masyarakat, yaitu masyarakat baru Allah. Artinya apa? Mewujudkan gambar Allah di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, dimanapun saudara berada. Kenapa saudara harus mewujudkan gambar Allah? Ayat ini muncul ketika saudara untuk menjelaskan tentang pemerintahan Babilonia pada zaman itu. Ketika seorang raja menguasai wilayah teritorial, dia harus menaruh patungnya di tempat di mana di wilayah itu berada. Ketika ada patung dari Raja Babilonia itu, berarti itulah wilayah kekuasaan. Siapapun tidak akan pernah berbuat apa-apa. Dia takut dengan Raja Babilonia karena ada patung yang ada di sana. Demikian juga dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Saudara, engkau ditaruh di tengah-tengah satu keluarga, masyarakat di mana engkau berada di sana, saudara. Saudara, orang itu ngelihat Tuhan, melihat keluargamu. Orang itu bisa melihat Tuhan, melihat keluargamu jadi berkat di sana. Mereka akan takut akan Tuhan karena melihat saudara, keluargamu adalah keluarga yang menciptakan gambar Allah di sana. Itu maksudnya begitu. Sehingga ketika kita mampu mengemban mandat yang pertama dan disempurnakan dengan mandat yang kedua, saudara, kehidupan kita menjadi kehidupan yang seimbang. Saudara, ada banyak contoh-contoh dan kesaksian sebenarnya. Saya tidak akan mengambil contoh-contoh kesaksian kehidupan orang-orang hari-hari ini. Saya akan jauh-jauh mengambil contoh supaya saudara, saya tidak terkesan untuk diskriminasi. Tapi kalau mau jujur saudara, ada banyak keluarga yang berantakan. Karena dia mengabaikan keluarga, lebih mementingkan pekerjaan. Bahkan kalau saya boleh bicara, ada banyak hamba Tuhan yang keluarganya berantakan. Kenapa? Lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan mengutamakan keluarganya. Saya mau ambil contoh seorang filsuf Yunani yang bernama Sokrates. Sokrates adalah orang yang hebat. Bukti hebat sampai hari ini. Kalau saudara belajar tentang filsafat, pasti saudara akan berjumpa dengan seorang tokoh ini yang namanya Sokrates. Dia salah satu filsafatnya adalah filsafat etika. Ya, filsafat yang dikembangkan oleh banyak orang termasuk juga di pendidikan. Kenapa saya ingat dulu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Karena semua siswa dirangsang untuk bertanya, untuk berdiskusi. Itu adalah sumbernya. Salah satunya adalah pencetusnya adalah filsuf yang bernama Sokrates. Dia hebat. Dia punya istri bernama Xanthippe. Xanthippe artinya kuda kuning. Dan Sokrates menikah dengan istrinya ini selisihnya 40 tahun. Saudara, kenapa dia menikah? Dia berkata bahwa menikah atau tidak menikah dalam apapun dia katakan Anda tidak akan menyesal. Jadi menikah ataupun tidak menikah dalam hal apapun Anda tidak akan pernah menyesal. Satu hari dia ditanya oleh seorang anak muda. Ya, bukan ditanya. Ya ditanyalah. Dan dia minta untuk konseling tentang pernikahan. Dan kemudian Sokrates berkata begini, baguslah kalau kamu mau menikah. Dia bilang, menikah itu selalu bagus. Ya. Dia bilang, kalau kau mendapatkan istri yang baik, engkau akan bahagia. Namun jika engkau mendapatkan istri yang kasar, galak, judes, engkau akan menjadi seorang filsuf seperti saya, katanya. Kenapa demikian? Saudara, Sokrates istrinya judes, istrinya galak. Ya. Dan saudara,
Satu hari Sokrates pulang dari ngajar, istrinya marah-marah, ngomel, dan habis itu dia ambil satu ember cucian dan disiram di kepalanya Sokrates. Sokrates jawabannya sederhana. Dia bilang, setelah petir datang hujan. Tahu artinya? Setelah istrinya ngoceh, langsung dia disiram sama air. Dia bilang, saudara, bahwa menikah itu membentuk karakternya. Tapi apakah pada sampai satu saat karakter Sokrates itu terbentuk sedemikian rupa, kita tidak tahu. Kenapa saudara demikian? Karena memang Sokrates lebih mengutamakan penemuannya, filsufnya, dan dia ternyata mengabaikan keluarganya. Kenapa saudara? Dia lebih menikmati di sana. Dan bahkan ketika dia ngajar yang lain itu digaji, dia nggak pernah mau digaji. Ya otomatis dong keluarganya terbengkelai khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ini contoh saudara bahwa ada sisi kehebatan seseorang, tetapi ada sisi saudara bahwa dia mengabaikan satu keluarga. Saya tertarik ada contoh yang kedua. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan. Kurang lebih dia berusia 99 tahun. Ketika dia diwawancarai dalam satu wawancara Christianity Today. Dia bernama Billy Graham. Ditanya, apakah ada hal yang akan ia lakukan secara berbeda jika ia diberi kesempatan lagi? Penginjil besar ini, dia berkata, ya kan, waktu itu diwawancari pada umur 92 tahun. Dia berkata, saya akan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga, lebih banyak belajar dan lebih sedikit berkhotbah. Itu Billy Graham. Luar biasa. Kenapa? Memang pernah mengalami kegagalan ketika anaknya Franklin. Ya, anak ketiga atau anak keempat. Itu saudara, anak ketiga. Itu saudara terlibat untuk kecanduan narkoba. Dan kata singkatnya ketika ditanya, dia bilang, kalau saya ditanya ya untuk hidup lagi, saya akan hidup lagi dan saya akan fokus kepada keluarga. Penginjil besar yang berhasil, dan dia memang berhasil. Anaknya empat-empatnya berhasil. Tetapi dia juga pernah mengalami kegagalan. Dia belajar dari sebuah kegagalan. Itulah sebabnya saudara, keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sangat penting sekali. Itulah sebabnya ketika saudara juga fokus juga pada keluarga. Selain pada pekerjaan. Maka saudara akan bisa bertahan menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan kenapa saudara? Karena kita berada dalam sebuah pengadilan dunia. Tadi firman Tuhan katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat ini muncul ketika Paulus sedang diadili. Karena dia memberitakan Injil. Ada terbesit di dalam hati Paulus ketika diadili. Karena memang pengadilan saat itu merekayasa. Ini bahasa saya, merekayasa Paulus supaya dia dibunuh. Karena memberitakan Injil yang dianggap oleh mereka adalah sekte. Paulus dalam ancaman. Ada satu sisi kayaknya gak adil ya. Kok saya diadili seperti ini? Apa yang saya lakukan? Saya tidak buat keonaran. Ingat saudara, saya memberikan garis bawahi. Kita berada dalam sebuah pengadilan dunia. Yang saya maksudkan pengadilan dunia. Saudara, COVID-19, siapa yang menghendaki ini datang? Gak ada. Krisis moneter beberapa tahun yang lalu, siapa yang menghendaki? Para bisnismen menghendaki itu? Tidak. Saudara, keluarga kita mungkin ada yang meninggal karena COVID ini. Apakah saudara menghendaki itu? Tidak. Seolah-olah dunia ini tidak adil. Dan saudara, dunia ini memang ada dalam pengadilan itu.
Makanya Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa saudara? Kita perlu mengerti tentang mandat pertama dan menyempurnakan mandat yang kedua, yaitu tentang keluarga. Minimal dua hal ini kalau kita punya. Saudara, pengadilan dunia kayak apapun, ketidakadilan dalam pengertian sesuatu yang kita tidak mengharapkan itu terjadi dalam hidup kita, kita siap untuk menghadapi itu. Saya berkali-kali berkata, berapa banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi ini. Bahkan saudara, kita jujur, pemerintah, saudara, kekristenan, saudara nggak siap. Saya pernah sampaikan saudara, gereja-gereja juga tidak siap. Ya, gereja besar dengan teknologi yang canggih, IT yang canggih, apa siap untuk live streaming mungkin saudara. Tapi ingat saudara, belum tentu saudara iman setiap jemaat itu siap menghadapi tantangan kayak begini. Gereja yang imannya siap saudara, tetapi IT sangat minim, nggak siap juga. Yang lebih mengerikan saudara, jemaat iman gak bertumbuh, kurang bertumbuh, dan IT juga berantakan. Gak siap. Itu yang pernah saya sampaikan. Saya tidak sedang menyampaikan sebuah judgment, tapi saya hanya menyampaikan satu peristiwa kasus-kasus yang kayak begini ini. Kita jujur, sebenarnya kita juga tidak siap. Makanya saudara, tadi dikatakan bahwa kita berada dalam sebuah pengadilan dunia seperti Paulus zaman itu. Tapi aplikasinya sekarang ini saudara, kita nggak siap menghadapi itu. Berapa banyak saudara perusahaan, teman saya cerita ya, karena dia bergerak khususnya harus ketemu banyak orang, dia kumpulin orang saudara, dan hari-hari ini 0, nggak ada. Dan saya tanya, jadi gimana istilahnya omsetnya dari waktu belum COVID sampai hari ini? Dia bilang nungsep. Berapa persen saya tanya? 90%. 90%. Ini yang saya maksudkan. Nah, bila kita tidak bisa mengemban mandat tadi itu saudara akan menghadapi hal kayak begini ini. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, saudara. Tercekam, saudara. Dan bingung menghadapi situasi yang kayak begini. Tapi kalau saudara punya Tuhan dan saudara melakukan dua hal ini, paling tidak kita bisa berkata, walaupun saudara dalam kondisi terpuruk, ekonomimu terpuruk, termasuk juga mungkin kesehatanmu terpuruk saudara akan bisa berkata dengan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar
Saudara bisa berkata, sejauh langit dari bumi. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini, saudara yang ada di rumah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Luar biasa. Hanya Dia kekuatan dalam hidup kita. Itu kalau kita mengemban mandat yang pertama dan disempurnakan mandat yang kedua. Bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Saudara, di dalam kitab Ibrani di sana dikatakan pasal yang ke-12 ayat 26, 27 dan 28. Kita harus berpikir dan bertindak kingdom. Sekali lagi, kita harus berpikir dan bertindak kingdom. Mengapa kita harus berpikir dan bertindak secara kingdom, saudara? Saya mau mengajak saudara dulu untuk membaca ayat itu. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-26, 27, 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan ayat ini. Dia goncang bumi. Kalau kita hidup, saudara, bagian yang ketiga ini tidak berpikir dan bertindak secara kerajaan. Ayat ini berkata, Tuhan sedang menggoncang bumi. Dan bukan hanya bumi yang digoncang, tetapi langit juga. Ayat yang Matius pasal yang ke-24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah sebabnya kita harus berpikir dan bertindak secara kingdom, kerajaan. Sebentar saya akan jelaskan buat saudara. Kenapa? Karena saudara, langit dan bumi akan digoncang. Saya teringat saudara ketika masih sekolah minggu, masih habis itu remaja dan kuliah. Pemimpin rohani kami ya biasanya kalau khotbah minggu pertama itu dia khotbah dari awal sampai akhir. Zaman dulu saudara, sekaligus dia mimpin persembahan saudara. Zaman dulu begitu. Dan yang saya ingat sekali teman saya cerita ternyata sama dia cerita. Lucu saudara. Selesai khotbah kan panjang lebar khotbah. Habis itu udah doa berkat. Baru dia berkata begini saudara. Mari kita jemaat Tuhan memberi persembahan yang terbaik. Kita nyanyi. Dia lupa nyanyi apa gitu. Dia ngomong begini, kita nyanyi. Bumi olang-alik kata gitu. Bumi olang-alik. Padahal lagunya biar bumi akan berlalu. Coba saudara di rumah saudara nyanyi pujian ini saudara. Ayo kita naikkan pujian ini ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Selalalalalalalala,
Di tengah-tengah kesulitan kayak begini, saudara harus ada sukacita. Karena memang langit dan bumi akan bergoncang. Ingat itu saudara. Kalau kita tidak memiliki cara berpikir dan bertindak kerajaan, saudara akan ikut bergoncang. Saudara mungkin bolehlah bergoncang, tapi saudara tidak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Sangat luar biasa. Nah saudara, ayat berikutnya saya akan sambung dulu. Sebelumnya saudara, saya akan sampaikan ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Dan dari dulu sampai sekarang bumi digoncang-goncang terus. Ini bukan gempa bumi. Tapi saudara, kita bisa rasakan hari ini goncangan bumi begitu kuatnya. Dulu ada yang namanya kalau saudara belajar tentang sejarah perjalanan ekonomi dunia ini, saudara pasti tahu. Saudara belajar sejarah tentang gempa bumi dunia ini, saudara akan tahu. Ya, saudara belajar tentang tsunami yang ada di dunia ini, saudara tahu. Tahun sekian, gunung ini meletus, tsunami ada di Jepang, tsunami ada di Aceh, dan sebagainya, saudara. Tapi hari-hari ini goncangannya mungkin lebih kuat. Yaitu saudara menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Saudara tahu, ada paling tidak 7 bidang. Saya mengutip dari satu riset dan satu kelompok yang menyebutkan bahwa kita harus menguasai 7 bidang kehidupan, 7 sphere atau 7 area kehidupan. Dan 7 area kehidupan ini yang kita hadapi hari-hari ini. Dan ini saudara sedang bergoncang. Sebut saja A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. A itu bicara tentang art, seni dan hiburan. Coba saudara, hari-hari ini seni dan hiburan ya bergoncang. Ya, goncang. Digoncang. Ya, kecuali yang punya rekaman-rekaman. Tapi kalau yang live saudara, ya acara-acara yang live harus kumpulin banyak orang. Goncang. Yang kedua B, bisnis. Udah tahu sendiri saudara seperti apa dunia bisnis hari-hari ini. Saudara pada menjerit semua ini kalau kondisi ini makin panjang. Ya kita dari 26 Mei diperpanjang, 22 Mei diperpanjang Jakarta sampai besok sampai 4 Juni. Kita nggak tahu habis itu seperti apa, ya kan? Ada penemuan baru bahwa tentang COVID ini bertambah, ini pasien segala macam. Kita nggak ngerti. Yang jelas bahwa setelah ini ekonomi yang kena. Dan untuk membangun ekonomi kembali itu nggak mudah. Hari-hari ini digoncang. Art, bisnis, church, gereja digoncang. Gereja digoncang. Punya gedung besar tapi nggak bisa dipakai. Iya kan? Tapi saya kembali tadi saudara, kalau kita mengemban mandat pertama, menyempurnakan mandat yang kedua, ngerti tujuan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, berpikir dan bertindak cara kingdom saudara. Sekalipun bergoncang. Nanti ayat berikutnya disebutkan seperti apa. Saya bersyukur, saya tidak sebut karena kemarin beberapa hari lalu kami bertemu dan kemudian dia bilang bersyukur, dia bilang bahwa iman gereja lokalnya itu dibina dari awal, dari dulu. Bagaimana pentingnya komsel, bagaimana pentingnya pemuridan, bagaimana pentingnya saudara untuk satu sama lain itu bertumbuh dalam iman. Dia katakan apa? Kondisi kayak begini nggak ngaruh walaupun nggak masuk gedung gereja. Jemaatnya itu nggak ngaruh, bertumbuh luar biasa. Yang saya dengar malah
Dia punya dana misi miliaran. Bagi-bagi. Luar biasa. Itu dari sisi gereja. Tapi berapa banyak gereja yang nungsep, saudara? Kenapa? Karena tidak berpikir dan bertindak secara kingdom, kerajaan Allah. Apa itu? Nanti saya jelaskan sedikit. Secara kingdom. Kita bersyukur, saudara. Saudara, jemaat GBI Citra 2 luar biasa, saya angkat jempol. Saya tanya beberapa dari teman-teman, ya saya tanya di komsel-komsel bagaimana, biasanya nggak komsel jadi komsel. Ya kan, ada banyak waktu dan kemudian makin meningkat justru komsel. Berapa persen yang tidak ikut komsel? Nyaris sedikit sekali yang tidak ikut komsel. Itu luar biasa. Makin bersemangat untuk pemuridan, luar biasa. Itu berarti saudara imanmu bertumbuh. Itu saudara belum saya jelaskan, berpikir dan bertindak secara kingdom. Saudara sudah melakukan itu. Saya angkat jempol buat saudara. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya belajar dari mentor saya. Dan bahkan saudara secara keuangan pun tidak ada pengaruh apapun. Nah ini rahasia ini yang harus kita punya saudara. Berpikir dan bertindak secara kingdom. Itu saya baru bicara art, bisnis, church. Sekarang development of media. Nanti saya pinggirkan dulu. Saya mau bicara tentang edukasi, pendidikan. Anak-anak belajar di rumah semua. Saya angkat jempol sama menteri baru ini. Beberapa waktu lalu berkata bahwa tidak ada UAN, ujian nasional lagi. Bayangkan kalau misalnya ada ujian nasional, ya saudara, ya ini sedikit aja lah. Sudah rapat anggaran segala macam sekian miliar mungkin triliun, ternyata nggak jadi. Tapi smart nih, smart Pak Menteri smart. Nggak apa-apa, saya ngomong dari tempat ini. Ya. Dan luar biasa, walaupun saudara sekolah-sekolah kan dirumahkan semua, mungkin ini nanti akan jadi yang namanya homeschooling ini terjadi. Ya. Sampai kapan kita nggak tahu. Tentang finansial. Jelas saudara, tentang finansial mempengaruhi. Ya. Tentang keuangan, pasti ini mempengaruhi. Ya. Yang berikutnya adalah government and law. G, government and law. Iya, saya pribadi appreciate pemerintah kita berjuang sedemikian rupa. Ya kan, dari semua lini. Tapi ini digoncang semua saudara, digoncang. Yang belum tergoncang itu sepertinya adalah development of media. Justru sekarang media. Ya, zoom, boom. Semuanya serba boom. Tapi Alkitab berkata apa? Bukan hanya bumi yang digoncang. Media kan ada di udara. Belum tergoncang kan? Belum tergoncang. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya tidak sedang bernubuat karena saya bukan pendeta nabi. Ya saya ngomong aja. Saya bisa berkata begini saudara. Ini bumi digoncang. Kata firman Tuhan langit. Nah, kalau langit digoncang, coba media nggak bisa dipakai. Telepon-teleponan nggak bisa. Semuanya nggak bisa kepakai. Mau apa kalau kita nggak hidup berpikir secara kingdom? Susah saudara. Susah. Itulah sebabnya saudara, yuk kita persiapkan diri kita. Yang ketiga ini, hidup dengan cara kingdom. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 27, ayat 28. Saudara dikatakan di sana bahwa kita hidup. Saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah berpikir dan bertindak kingdom. Seperti apa saudara? Hidup berpikir kingdom. Berpikir kerajaan. Bahwa semua itu dari Tuhan. Dan kita mau ngikuti rule-nya Tuhan. Aturannya Tuhan.
Aturannya seperti apa? Poin pertama tadi bilang apa? Kita mengemban mandat. Kerja itu mengemban mandat. Kita berbisnis itu mengemban mandat. Saudara pergi ke tempat kerja, saudara berbisnis, pikiran saudara dan saya, pikiran dan hati saudara dan saya harus berpikirnya kingdom. Artinya gini, saya berbisnis untuk memberkati orang lain, untuk menyejahterakan orang lain. Saya membuka sekolah, ada pendidikan supaya orang itu dicerdaskan, bukan untuk diri sendiri. Kalau saudara untuk diri sendiri, saudara akan stres. Saudara berdagang, saudara berusaha apapun, berpikir kingdom artinya saudara mengemban misi Tuhan untuk kemuliaannya supaya orang lain diberkati oleh Tuhan. Itu yang betul. Tapi kalau saudara enggak, hanya untuk diri, saudara akan stres. Hidup ini bukan untuk diri kita. Dikatakan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang firman Tuhan mau katakan hari ini? Berpikir dan bertindak secara kerajaan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur. Bedanya saudara owner dan manajer. Owner akan pusing saudara ketika terjadi goncangan. Manajer dia akan menjalankan rule yang owner perintahkan. Owner kita Tuhan. Owner kita Tuhan. Saudara dan saya itu manajer. Steward. Pengelola. Bukan berarti kita seenaknya saja. Apapun yang terjadi, ya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara Allah. Ibadah dengan cara Allah, bukan cara kita. Yang berkenan kepada Dia. Watchman ini berkata begini. Itu kasar banget menurut saya. Bahasa zaman tahun 34. Dia bilang, melayani Allah tapi dengan cara iblis. Dengan cara kedagingan. Dengan cara-cara sendiri. Kita melayani Dia, beribadah kepada Dia. Dengan caranya Tuhan. Tuhan itu mau apa? Makanya harus lebih dekat sama Tuhan. Peka dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Pada akhirnya saudara. Yuk kita memiliki keharmonisan dalam pelayanan dan keluarga. Yang pertama, embanlah mandat pertama mengusahakan dan memelihara bumi ini sesuai dengan misi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, menyempurnakan mandat yang pertama dengan cara apa? Mengemban tugas di keluarga. Keluargamu penting, keluargaku penting. Yang terakhir, berpikir dan bertindak secara kingdom. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai
terbang tinggi bersama Dia. Saudara telah disiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari saudara siapkan kita untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melakukan perjamuan kudus sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. 2020 tahun yang lalu, Yesus bersama murid-muridnya di sebuah tempat untuk melakukan perjamuan, yaitu melambangkan, menggambarkan peristiwa besoknya Dia akan naik di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita mau belajar bersyukur dan kita mau belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini Engkau berbicara kepada kami, supaya kami gerejamu, kami keluarga-keluarga, gereja secara pribadi di hadapan Tuhan, menjadi kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Sebab kami tidak tahu, ini baru bumi yang digoncang. Kami tidak tahu apakah langit nanti benar-benar digoncang. Tapi firman-Mu pasti digenapi. Sekalipun itu tergoncang, kami telah dipersiapkan untuk menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk roti yang kita angkat di tangan kanan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau terima roti ini sebagai tubuh-Mu. Di dalamnya kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Pemeliharaanmu dalam hidup ini Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur, haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Bila roti yang dibagi-bagikan adalah roti yang tidak beragi, adalah roti yang berbalur-balur dan berlubang-lubang dan dibakar, adalah lambang tubuh Kristus yang dicambuk berbalur-balur dan berlubang karena ditombak. Dan bahkan dibakar dalam pengertian Dia tergantung di atas kayu salib dengan penderitaan yang sangat berat. Dan ketika kita memakannya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Sekarang cawan yang ada di tangan kananmu, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu, darah perjanjian ditumpahkan bagi kami. Kami mau meminumnya dengan ucapan syukur. Darah yang menyucikan, darah yang menyembuhkan, darah yang memberi kekuatan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang Tuhan mau menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan di hadapannya. Dan sekarang engkau terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga,
kasih-Nya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Allah. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.